Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang struktur karya ilmiah. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota saya. Saya sendiri sebagai moderator, namanya Erzal Permana Fernando Denny, NPM 2017 2150418. Dan juga di sini ada teman saya. Nama saya Bella Citra Sukasta, NPM 2017 21500 386. Nama saya Muhammad Ilham Hanafi, NPM 2017 21500 466. Oke, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang judul. Membuat judul karya ilmiah sebaiknya harus menarik, jelas, singkat, tetapi dapat menggambarkan keseluruhan dari karya ilmiah tersebut. Jika judul memang panjang, sebaiknya tidak melebihi dari 14 kata. Judul yang baik tidak diawali dengan kata kerja, tidak mengandung singkatan, dan juga memiliki makna yang padat. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna tentang korelasional, kausalitas, dan juga determinatif. Judul juga mencakup seluruh tentang ruang lingkup, tujuan, subjek, dan juga melakukan metode penelitian. Di sini saya ambil contoh seperti judul-judul yang berpotensi menjadi clickbait, seperti di Line Today. Jadi judul ini bisa kita kaji menggunakan kajian pragmatik, karena judulnya itu unik, tetapi bikin orang penasaran untuk membacanya. Dan selanjutnya ada pendahuluan. Umumnya, pendahuluan membuat dua hal pokok, yaitu latar belakang masalah dan pentingnya masalah tersebut dicarikan pemecahannya, dicarikan solusinya. Latar belakang menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas. Dalam latar belakang, hendaknya yang diungkapkan tidak terlalu jauh dari masalah yang sebenarnya. Penyelesaian masalah menjadi bagian penting di dalam pendahuluan. Dalam penyelesaian masalah tersebut, dapat dituliskan letak masalah berdasarkan fakta yang akan diselesaikan. Mengemukakan pentingnya penyelesaian masalah tersebut sekaligus akan menentukan kadar kemanfaatan karya ilmiah tersebut. Oke, selanjutnya ada pengantar. Pengantar disebut juga dengan kata pengantar. Namun, dalam penulisan ilmiah disebut pengantar untuk memberi makna bahwa pada bagian ini tidak hanya terdiri dari sebuah kata. Pengantar berisi hal-hal yang penting untuk disampaikan seperti ucapan syukur, tujuan, dan juga isi singkat karya dari ilmiah dan harapan-harapan. Pengantar bertujuan agar pembaca memiliki gambaran tentang hasil penelitian yang telah dilakukannya. Tapi dalam era sekarang, ketika keterkaitan disiplin menjadi pola umum, pendekatan seringkali terjadi bahwa suatu kegiatan, misalnya penelitian, tidak mungkin dilaksanakan pada bantuan pihak lain. Oleh karena itu, pada pengantar perlu dicantumkan ucapan terima kasih atas segala bentuk bantuan yang memungkinkan terlaksananya dalam suatu kegiatan tersebut. Namun, pihak yang diberi ucapan terima kasih hendaknya dibatasi hanya orang atau badannya yang secara nyata memberikan pertolongan atau kontribusi yang berarti. Selanjutnya ada merumuskan masalah. Rumusan masalah merupakan tulisan yang biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan yang muncul berdasarkan latar belakang masalah yang ditulis pada bagian pendahuluan. Contohnya seperti, bagaimana metode yang efektif dalam mengajar bahasa Indonesia? Nah, di dalam rumusan masalah terdapat 3 jenis. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif, yaitu rumusan berdasarkan jenis penelitian yang bertujuan menyajikan gambaran lengkap suatu masalah. Yang kedua, rumusan masalah komparatif, yaitu rumusan mengenai perbandingan antar variabel dengan variabel lain. Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif, yaitu rumusan yang menghubungkan variabel satu dengan variabel lain. Dalam memilih rumusan masalah, ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Yang pertama, masalah yang dipilih harus mempunyai nilai penelitian. Kedua, masalah yang dipilih harus dengan bijak. Ketiga, masalah yang dipilih harus mempunyai kualifikasi peneliti.
Wirata tahun 2006 menyebutkan bahwa perumusan masalah adalah penelitian berisi uraian yang merupakan abstraksi dari latar belakang masalah penelitian dan rumusan masalah dalam bentuk kalimat pertanyaan yang tegas dan jelas. Wirata menuliskan ciri-ciri rumusan masalah. Yang pertama, ringkas, jelas, dan sederhana. 2. Memungkinkan untuk dijawab dan diuji secara ilmiah. 3. Rumusan masalah berbentuk kalimat pertanyaan. 4. Rumusan masalah menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan menurut Frankel dan Wallen, rumusan masalah yang baik adalah masalah harus visible atau dapat dicari jawabannya, masalah harus jelas, dan masalah harus signifikan. Selanjutnya ada langkah-langkah menentukan masalah menurut Profesor Dr. Lexi. Yang pertama, tentukan fokus penelitian. Yang kedua, cari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan fokus tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Yang keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Selanjutnya, ada metode dan hasil pemecahan masalah. Pada metode pemecahan masalah, diuraikan lokasi penelitian, tempat penelitian, sampel penelitian dan cara pengambilan sampel, metode pengumpulan data, bahan dan alat yang dipakai, dan teknis analisis yang dipakai. Sedangkan pada hasil pemecahan masalah diuraikan data penelitian, hasil analisis, dan pembahasan hasil. Simpulan ada dedikasi logis berdasarkan data di bagian hasil atau temuan. Simpulan memuat rumusan yang menjawab permasalahan yang telah dikemukakan di karya ilmiah. Biasanya termasuk ringkasan yang komprehensif dari temuan. Saran sebagai rekomendasi untuk studi lebih lanjut atau rekomendasi untuk perubahan atau bahkan keduanya. Saran berisikan harapan penulis mengenai tindakan apa yang dapat dilakukan berkaitan dengan kesimpulan yang dikemukakan. Saran didasarkan pada kesimpulan penelitian. Pada bagian saran, berikan deskripsi rinci tentang untuk tindakan di masa depan berdasarkan pentingnya temuan. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan di akhir sebuah karya ilmiah yang isinya ditulis dengan menggunakan sistem nama tahun, yang pada dasarnya ditulis dengan berdasarkan urutan alfabet, nama pengarang, judul buku, kota penerbit, dan tahun penerbitan. Ada dua prinsip yang perlu diingat dalam memilih buku atau pustaka sumber dalam suatu penulisan, yaitu relevansi dan kemutahiran. Prinsip relevansi mempunyai makna bahwa pustaka sumber yang dipilih adalah yang benar-benar relevan dengan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah. Sedangkan prinsip kemutahiran mengacu kepada pengertian bahwa pustaka sumber yang digunakan hendaklah yang mutakhir atau yang terbaru. Ada dua jenis sumber pustaka, yaitu sumber acuan umum dan sumber acuan khusus. Teori-teori konsep pada umumnya dapat dikemukakan sumber acuan umum, misalnya dalam buku-buku teks dan ensiklopedia. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber acuan khusus yaitu kepustakaan yang berwujud jurnal, penelitian, tesis, disertasi, dan semacamnya. Kutipan. Kutipan merupakan sebuah pinjaman atau kalimat atau pendapat seorang dari seorang pengarang atau seorang yang sangat terkenal populer, baik di dalam buku, surat kabar, majalah, ataupun media elektronika. Fungsi dari kutipan sendiri adalah sebagai bukti atau juga memperkuat pendapat penulis. Apa bedanya dengan jiplakan? Bedanya kalau jiplakan mengambil pendapat orang lain tanpa atau dengan tidak menyebut sumbernya sehingga dianggapnya pendapat dari diri sendiri atau pemikirannya sendiri. Manfaat kutipan: untuk menegaskan isi uraian, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang telah dibuat oleh penulis, untuk memperlihatkan kepada pembaca materi dan teori yang digunakan penulis, dan untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Tujuan kutipan: sebagai pendukung argumen ataupun juga analisis penulis.
sebagai landasan teori dalam mengemukakan pemikiran atau tulisan kita, sebagai penjelasan dan sebagai penguat dalam argumen atau pendapat yang telah dikemukakan. Yang terakhir, macam-macam jenis kutipan. Ada dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung.